Oleh guru kita, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jibrotal mu'minin rahimakumullah. Mari sama-sama bersyukur kepada kita atas anugerah Allah, nikmat Allah berupa kumpulnya kita aja bisa ketawa-ketawa begini, merupakan suatu nikmat yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sekarang berada di rumah sakit atau yang sedang kematian dan sebagainya. Jadi ini merupakan sebuah kenikmatan dan anugerah dari Allah. Fadilah keutamaan. Alhamdulillah. Hari ini seharusnya yang mengisi di sini dan kita udah perjanjian semalam. Saya semalam kan ngisi di Villa Dago, Pak. Semalam habis ini saya perjanjian nih sama Ustadz Luli. Ternyata sampai di tempat ini Ustadz Luli mengalami gangguan pernapasan. Aduh, jangan kayak begitu dong, nggak pernah kayak orang paru-paru. Jadi saya ambil alih dan terus terang belum siap saya, tapi insya Allah kita bahas hal-hal yang ringan aja. Di antara yang ringan itu adalah Rasulullah pernah berdoa, Pak. Nah doanya ini rada-rada selaras dengan zaman sekarang. Bunyinya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, hamba minta ilmu yang bermanfaat dan jauhi hamba, lindungi hamba dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu menurut Rasulullah yang dialami oleh Rasulullah ketika hidup, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu la yanfa, tidak bermanfaat. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Maka para ulama, dan doanya bukan cuma sampai situ doang. Di kesempatan lain Rasulullah juga pernah berdoa yang sama, tapi dengan ditambah-tambah sedikit. Misalnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbal, dan amal yang diterima. Ya, dan selanjutnya banyak doanya yang sama, tapi intinya pernah menyinggung ilmu yang bermanfaat dan minta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini penting buat kita nih, ya. Nah, sebagian besar ulama, jumhur ulama dari berbagai kalangan, dari tabi'in, salafi sampai sekarang ini mengambil kesimpulan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan kita kepada kesuksesan akhirat. Jadi ilmu agama. Karena ilmu agama ini nanti akan ditanya. Misalnya di alam kubur, kemudian di atas di hari kiamat akan ada pertanyaan mengenai siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya kan? Man rabbuka dan sebagainya. Di atas pun begitu. Tentang ilmu yang engkau punya. Dari mana kau dapatkan ilmu itu dan diapakan? Jadi ilmu agama. Maka himbauan saya pada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari kita perdalam ilmu agama. Sayang Pak, kalau sampai kita mati nanti ilmu agama kita belum sampai mendalam dan luas, sehingga kita dianggap tidak dekat dengan Allah. Ya, agama itu simple. Definisi agama itu begini. Ada yang disembah, ada yang menyembah, ada cara menyembah. Saya ulangi Pak ya. Agama itu ada yang ada yang disembah. Nama bahasa Arabnya al-ma'bud. Ada yang menyembah al-abid. Ada yang cara menyembah ibadah. Jadi al-ma'bud, al-abid dan ibadah. Nah, ini Rasulullah minta, berikan saya ya Allah ilmu yang bermanfaat, dan jauhilah saya, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Maka Imam Al-Ghazali di dalam satu statementnya dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang satu, ma yaradu fi khawfiki minallahi ta'ala, yang menambah kita takut pada Allah Ta'ala. Misalnya gini, Bapak punya ilmu agama, mendalami masalah akhirat. Di akhirat itu ada apa? Ada surga dan neraka. Di neraka diapain orang? Nah, jadi dengan kita mengetahui lebih dalam mengenai itu, mengenai siksa kubur, mengenai apa, kita nambah takut kepada Allah. Akhirnya menambah tawadhu kita pada Allah, menyembah kita lebih mendalam lagi ibadah kita. Itu pentingnya, namanya ilmu bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat ini biasanya bermanfaatnya bukan hanya bagi pemiliknya, tapi juga bagi orang yang mendengarkan. Jadi ilmu bermanfaat itu ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan yang kata Nabi bilang begini, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin. Kalau seorang mati, maka semua amal ibadahnya putus, udah nggak dinilai lagi sama Allah, kecuali 3. Jika orang punya 3 ini, maka dia waktu udah mati di kuburan masih dapat pahala. Apa itu? 1, sedekahun jariyah, dia punya sedekah jariyah. 2, au ilmin yantafa'u bih, atau ilmu bermanfaat yang dia sebarkan pada orang lain. Nah, kalau dia udah mati ini, nanti ketika orang masih mengingat dia, gua dulu pernah diajarin sama Pak Ustadz Luli seperti ini gitu, maka pahalanya saat itu juga ngalir ke kuburan. Ya, yang ketiga, au waladun sholihun yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan. Jadi kita memang menurut agama ini, kalau Bapak punya ilmu ya, tahu, maka wajib kita mendidik anak kita menjadi anak soleh supaya bisa mendoakan kita. Nah, kaitan dengan bulan Ramadan ini, ada perkataan ilmu dalam ayat puasa. Ya, saya rinci. Jadi ayat puasa itu ada 5. Ada 5 Pak. Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Kebanyakan yang diomongin oleh para mubalik 183. Yang lain enggak. Padahal yang lain ini banyak ilmu nih. Bahkan kalau Bapak tahu 187 ya, membicarakan tentang puasa Ramadan dari sisi soal jima, soal hubungan badan bapak dan istri. Bolehnya di malam hari, nggak boleh lagi di bulan Ramadan itu malam hari bapak jima karena bapak sedang itikaf. Ada di 187. Nah, adapun kata-kata ilmu yang ada terselip di ayat-ayat puasa ada di perkataan ini. Kita mulai dari ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini umum nih. Orang tahu semua artinya. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kita mulai masuk 184-nya. Ayyamam ma'dudat. Puasa itu yang saya suruh tadi kata Allah ada di hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ini pertama. Barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan safari fa iddah ganti fa iddatun min ayamin ukhra, kamu ganti puasanya yang tadi kamu sakit dengan puasa atau kamu lagi perjalanan kamu enggak puasa di hari min ayamin ukhra, di hari-hari di bulan lain. Sudah satu ya. Jadi Allah itu setelah mewajibkan kita lalu memberi keringanan langsung pada golongan yang pertama ini. Lalu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Seandainya kamu itu enggak sanggup puasa karena satu urusan. Nah, yang golongan yang wa 'alal ladzina yutiqunahu ini yang enggak sanggup puasa ini, enggak bisa puasa ini dibagi-bagi. Di antaranya orang tua yang pikun, orang tua yang udah pikun, min adalil umur. Ada di sini beberapa ibu-ibu yang sampai umurnya tua ya Pak. Ibunya Pak Fahrul ya, kemudian ibunya Pak Fadli. Itu yang kalau sholat
rokaatnya lebih. Lohor 7 rokaat, ya teman-teman. Nggak usah diomelin. Orang yang kayak begini, kata ayat tadi, fidyatun to'amu miskin. Kagak usah puasa, bayar fidyah pada orang miskin, ya kan? Jadi Dani, tadi ilmunya pertama di ayat 143, Allah mewajibkan semua orang beriman untuk puasa di hari tertentu di bulan Ramadan. Tapi untuk golongan yang Allah ringankan ada 2, yaitu orang yang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan, boleh diganti. Lalu walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, orang yang nggak bisa puasa, diantaranya orang pikun, orang yang lagi di rumah sakit di ICU, orang yang lagi ibu-ibu yang melahirkan lagi menyusui, dan orang yang kerja di tambang di dalam tanah atau apa itu, nggak boleh, nggak usah puasa, tapi ganti fidyah, ya. Terus diterangkan oleh Allah, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Fidyah itu besarnya satu mud. Satu mud itu sama dengan setengah kilo. Jadi satu mud setengah kilo apa? Setengah kilo khut. Khut itu makanan pokok. Jadi kalau bapak misalnya udah tua, nggak sanggup puasa, siap-siap beras tiap hari yang bapak tidak puasa setengah kilo. Fidyatun to'amu miskin. Ya, nah, terus faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Maka kalau kamu mau ngasih lebih dari sekitar setengah kilo, boleh kata Allah, fa huwa khairul lah. Itu lebih baik bagimu. Ya, jadi misalnya kita jangan nggak usah pelit-pelit amat ya. Kita sebulan penuh 30 hari nggak mau puasa, nggak sanggup puasa, maka ganti fidyah, berarti kan 15 kilo. Nah, kalau kamu mau ngasih lebih kata Allah, nggak apa-apa kasih lebih. Itu hebatnya Allah tuh. Ya, terus, nah terakhir nih, yang ada kata-kata ilmunya nih. Setelah Allah menerangkan wajib puasa orang beriman, Allah beri keringanan langsung pada orang-orang tertentu, 2 golongan tadi. Lalu Allah beri pula keringanan untuk tidak puasa bagi orang-orang yang emang nggak sanggup puasa, mesti bayar fidyah. Maka Allah tutup ayatnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi puasa lebih baik bagimu kalau kamu tahu ilmunya, tahu rahasianya. Tuh, ayatnya begitu. Jadi maksudnya siapapun tadi yang terlibat bisa diringanin atau bisa nggak puasa, kalaupun dia ambil itu boleh, tapi kalau dia mau berpuasa juga lebih baik bagi dia kalau tahu rahasianya. Jadi ilmu Allah itu disebarkan oleh Allah kepada kita melalui ayat. Bagaimana Allah menerangkan, saya mewajibkan kamu, tapi jangan khawatir, selain saya wajibkan, saya juga ringankan bagi kamu ibadah ini. Gitu Pak ya. Itu ilmu yang bermanfaat. Salah satunya ilmu agama. Dan ilmu agama cuma dibagi 3. Kalau sekarang dulu bapak-bapak yang pernah madrasah itu tahu nih. Pertama ilmu tauhid, ilmu akidah. Yang kedua ilmu syariah atau ilmu yang bahas masalah ibadah. Yang ketiga ilmu akhlak atau membicarakan masalah hati. Kalau sekarang kerennya tasawuf lah gitu. Jadi ilmu agama cuma 3 ini sebenarnya utamanya. Dan di antara yang syariah tadi, ya ilmu yang paling mesti kita tahu menurut Rasulullah adalah ilmu faraid, ilmu pembagian waris. Karena ilmu itu akan segera punah dari muka bumi ini sebelum hari kiamat. Duluan hilang tuh ilmu faraid. Kalau ilmu faraid udah hilang, kemudian orang-orang bodoh, orang-orang Islam yang bodoh nggak tahu ilmu itu membagi waris secara serampangan, tunggu aja perang saudara. Karena ilmu faraid itu sebenarnya mempersatukan keluarga itu dalam satu hitungan yang Allah Maha tahu lah. Allah menyelamatkan kita gitu. Ya, itu ilmu-ilmu agama yang bermanfaat. Nah, inilah yang Rasulullah minta dalam doanya tadi supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Nanti ilmu agama ini berkembang begini Pak. Ada ilmu utama, tauhid tadi yang apa nih? Syariah, kemudian akhlak. 3 ini yang utama. Nanti ada namanya ilmu alat. Nah, ilmu alat ini ilmu penunjang Bapak untuk bisa mengetahui agama lebih dalam lagi. 12 ilmunya tuh. Tafsir, asbabun nuzul,
balaghah, nahwu, shorof, tajwid, makharijul huruf, tarannum, segala macam. Ini hukumnya sunnah. Kalau tadi wajib hukumnya, kita tahu agama mendalam, tauhid, akhlak. Kalau yang ini hukumnya sunnah. Ya, misalnya bahasa Arab, ya bapak nggak dosa kalau nggak bisa bahasa Arab. Tapi terus terang aja Rasulullah pernah bilang nih, lughatul jannah, lughatul arabiyah. Bahasa surga, bahasa Arab. Jadi kalau bapak sekarang nggak bisa bahasa Arab, di surga bengong, gagu, bener. Mau minta es krim, minta sate sama malaikat. Malaikat minta sate. Malaikat bilang apaan lu? Karena kita nggak bisa bahasa Arab. Nah, bahasa Arab yang paling mesti bapak hafalkan cuma ada satu, mengandung negatif dan positif. Negatif itu la, positif itu illallah. Makanya hafalkan hati, la ilaha illallah, man qala, man akhirul kalami la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kalimat sakti ini Pak, kalimat yang orang 70 tahun kafir, tiba-tiba dia berucap la ilaha illallah, masuk Islam, surga. Apalagi langsung mati. Jadi kalimat sakti, ya. Ini ilmu lagi nih, jadi ilmu tauhid namanya. Ya, itu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi seyogyanya kita meraih ilmu itu, nggak peduli umur. Jangan kita berkata, ya saya udah kepala 6. Ya, mungkin nggak malu, mungkin nggak gengsi, tapi berat, malas belajar apa lagi saya. Mau tinggal matinya, betul. Tapi matinya bapak itu dalam Islam itu perlu ilmu. Untuk menyambut malaikat maut datang pada kita itu ada ilmunya. Untuk bapak tahu nggak? Kalau seorang mati, menurut akidah Islam ya, menurut keterangan Rasulullah, itu setelah rohnya menghadap Allah dalam waktu yang hanya Allah yang tahu, menghadap Allah, dibalikin lagi ke bumi ini sebelum dia dimasukkan dalam kubur. Jadi dia bisa lihat siapa yang ngelayap, siapa yang ketawa ketiwi di depan rumahnya dia lagi ngelayap, tuh bisa tahu itu. Nanti kalau dia orang beriman yang mati ini, yang rohnya itu dibalikin lagi sama Allah ke situ, dia akan teriak-teriak, cepetan antar saya ke kuburan, cepat kubur saya, jangan ditunda-tunda. Itulah makanya hukum Islam yang utama, yang dinul qayyim. Kalau ada mayit, ada orang mati, segerakan janais, mandikan, sholatkan, kuburkan. Nggak usah nunggu anaknya di Amerika ini Ustaz, anaknya ada di Afrika, di Amerika, datangnya 3 hari lagi, bau Pak, bau bangke, karena mayit itu artinya bangke. Ini ilmu lagi. Nah, tapi kalau orang yang mati itu orang kafir, walaupun Islam, nggak suka ibadah, nggak suka apa, dia teriak-teriak, jangan kubur saya, jangan kubur saya. Kenapa begitu Pak? Karena Rasulullah menceritakan kalau orang yang mukmin itu dia udah tahu nanti dia akan disambut dengan baik di alam barzah oleh malaikat. Karena di alam barzah itu kata Rasulullah hanya ada 2 tempat, khufratun min hifari niran dan rodotun min radil jinnah, jurang-jurang neraka atau taman-taman surga. Jadi ini ilmu Pak. Nah, persiapan menghadapi mati itu mesti tahu yang kayak gituan gitu loh. Jangan sampai kita cuma katanya kata orang gitu. Jadi wajib kita mempelajari ilmu mengenai agama ini. Lalu sekarang kita beranjak pada ilmu-ilmu yang Rasulullah bilang, lindungilah aku ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat ini dibagi-bagi. Pertama, jenisnya adalah ilmu yang tidak diamalkan oleh pemiliknya. Jadi ada orang, ustaz, guru, siapa itu punya ilmu, tapi bengong di rumah, nggak ngajar lagi. Ya kalau udah pensiun, maaf ya Pak Tri, kalau udah pensiun sih nggak apa-apa. Maksudnya ketika dia punya ilmu, dia tahu ilmu itu, apalagi ilmu ini ilmu umum gitu. Misalnya ilmu dunia nih, ilmu dunia, seorang dokter, dia udah dapat gelar dokter, nggak praktek, di kompleknya bengong, tiap hari cuma ngerokok di teras saja. Ntar dipanggil ada orang sakit dong, nggak usah, saya udah nggak ini. Nah itu ilmu yang nggak bermanfaat, baik bagi pelaku, bagi pemiliknya maupun bagi orang lain yang di sekitarnya. Pertama itu, ya. Nah itu dalam Al-Quran Bapak bisa lihat surat Al-Jum'ah
ayat 5. Itu kata Allah, masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilul asfar. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan padanya kitab suci Taurat, ya, kemudian mereka nggak mau memikulnya, artinya nggak mau mengamalkannya, sama dengan keledai yang dipikulkan kitab-kitab. Jadi orang bodoh itu, padahal punya ilmu. Itu pertama ya. Jadi jangan sampai kita udah kuliah Pak, misalnya udah kursus apa, tapi ilmunya nggak kita pakai. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dipunyai oleh seseorang, diamalkan, tapi niatnya menyimpang. Ini Rasulullah yang kasih contoh. Misalnya gini, Rasulullah pernah bilang dalam sebuah kesempatan, siapa yang menuntut ilmu agama, tapi tujuannya untuk mendebat orang-orang bodoh, atau menyaingi para ulama, atau ingin tenar, terkenal, atau ingin banyak uang dari situ masuk TV itu, maka dia akan disediakan tempat duduknya di neraka. Jadi punya ilmu, punya kedudukan dalam masyarakat, mengamalkan ilmunya, tapi niatnya lain, niatnya untuk kekayaan dunia, untuk terkenal, untuk agar dihormatin. Ustaz dicium tangan, seneng dia tuh, nih dikasih tangannya, padahal habis makan pete ya. Nah, yang kayak begitu tempatnya di neraka, padahal dia orang berilmu. Ilmu yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat yang ketiga, ilmu yang dibanggakan. Ilmu yang dibanggakan. Contohnya ada di surat 40 Al-Mu'min ayat 83. Kata Allah, falamma ja'athumur rusuluhum bil bayyinah farihu bima indahum minal ilmi. Ketika datang rasul-rasul kepada mereka, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Ini terjadi pada orang-orang Yahudi, ya, orang liberal. Jadi kalau dikasih keterangan agama, mereka bilang, mereka sengaja menyimpangkan itu. Contohnya jilid yang sekarang jaringan Islam liberal itu. Salah satu tokohnya yang namanya Guntur Romli, terus siapa lagi? Siapa? Ulil Asrar Abdallah. Ya kita tahu lah di Al-Quran itu ada pengharaman khamar, minuman keras itu dilarang memang, kita tahu ilmunya itu. Tapi menurut kita, dan Allah sendiri maha tahu, kalau khamar itu bisa saja menjadi halal ketika diminum di Rusia, di Siberia, yang suhunya di bawah 1000 derajat. Kita kan perlu kehidupan, survive, makanya kita minum itu untuk mengangkat badan. Nah itu, jadi ayat-ayat Allah dipelintir, dia bangga dengan ilmunya, ilmu apa namanya Pak? Ilmu filsafat ya, logika, ilmu kalam. Jadi agama itu dipelintir lah, namanya ilmu yang dibanggakan. Itu masuk ke dalam ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian ada lagi ilmu yang tidak bermanfaat itu yang terakhir adalah ilmu yang banyak mudaratnya Pak. Di antaranya ilmu nujum. Nujum tahu apa nujum? Ilmu ramal melamar, ramal meramal atau ilmu astrologi. Beda Pak, astronomi dengan astrologi. Astronomi itu ilmu hisab. Yang di Quran di surat ayat 5 kemana? Surat Yunus ayat 5 yang dipakai oleh Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis untuk menghisab puasa sekarang, itu namanya astronomi. Jadi melihat perjalanan matahari dan bulan, ya, benda-benda langit untuk menentukan waktu. Itu ada di Yunus ayat 5, Yasin ayat 38-40. Kemudian tadi di ayat puasa, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang di antara kamu yang melihat bulan, bukan melihat hilal, tapi melihat bulan kalender, syahru. Itu ilmu hisab. Nah, tapi kalau ilmu nujum, ilmu astrologi, ilmu meramal nasib. Contoh di majalah Femina tuh loh, majalah gadis tuh, Scorpio, keuangan, agak bangkrut, ya, pokoknya asmara, gimana, diramal itu. Nah, namanya itu ilmu nujum. Siapa yang mendatangi ahli nujum, tukang ramal, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Sama dengan tidak sholat 200 kali. Karena sehari kita mesti sholat 5 kali 40 hari. Ya, itu ilmu yang bermanfaat. Lalu
Misalnya lagi contoh ilmu yang mudaratnya banyak, yang nggak bermanfaat, ilmu mixologis. Bapak pernah kenal mixologis? Ayo, ilmu mencampur minuman keras. Bartender tuh loh. Wow, kan keren Pak, gelasnya di lempar, kasih lemon, kasih apa itu. Nah, itu masuk dalam hadis 10 pihak yang terlibat dan dilaknat oleh Allah lantaran khamar. Pemerasnya, yang packing, yang bikinnya, yang belinya, yang menjualnya, yang menyuguhkannya, yang menuangkannya. Nah itu bartender tuh. Ilmu ini ada masuk kurikulum di perhotelan, di jurusan food and beverage. Itu nggak ada manfaatnya. Walaupun orang-orang bangga, ada chef internasional yang punya sertifikat mengacak minuman dengan baik itu. Jadi dia tahu nih, kalau dikasih es batu 2, kasih vodka 2 tetes, tambahin lemon, tambahin ini, tambahin telur ikan apa namanya Pak? Kaviar 2 butir. Itu harganya di Dubai itu bisa sampai 70 juta satu slok itu. Bangga yang bikin, tapi itu ilmu yang tidak bermanfaat. Yang Rasulullah katakan akan jelas keharamannya dengan kebenarannya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Ini sekedar kultum saja, ya, mengisi badal dari jatahnya Ustadz Buli. Semoga manfaatnya dan mohon maaf segala kesalahan. Usikum wa nasibitallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, dari para jamaah ada yang ingin bertanya apa yang tadi disampaikan atau yang mau menambahkan, kami persilakan. Ada kan? Ada satu yang biasa. Nih yang tanya guru nih, gawat nih pertanyaannya nih. Tentang ilmu yang bermanfaat ya. Ya. Tadi kan yang utama adalah ilmu agama. Betul. Kemudian kan ada hadis ya yang mengatakan bahwa orang yang paling adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat Yeah. bagi orang lain. Terkait dengan kita dulu di Islam itu kan punya ilmuwan-ilmuwan yang lebih umum ya, seperti Ibnu Sina, Al-Farazi. Itu kan sekarang boleh katakan ilmuwan-ilmuwan Islam itu hilang gitu. Ya. Hilang. Tapi ilmunya ada. Ilmunya ada, Ya. tapi orang-orangnya sudah hilang. Nah, terkait tadi dengan manfaat tadi yang bermanfaat bagi orang lain. Itu kan kayak kita sekarang ini kan pengguna HP. Ya. Nah, HP itu kita sangat bermanfaat bagi orang lain. Betul. Ternyata HP itu yang buat kan Orang yang non-muslim. Baik. Sementara kita kemudian katakanlah dalam misalnya persenjataan. Iran mungkin salah satu yang nerobos ya, artinya dia berani membuat senjata-senjata. Artinya mungkin saya nggak tahu di mana dia, apakah dengan ilmu agama itu kemudian dia bisa bikin senjata atau enggak. Yeah. Tapi kalau dia tidak bisa bikin senjata, mungkin dia akan habis tuh oleh Israel. Gitu. Baik. Nah itu gimana Pak? Iya, jadi ini pembagiannya sebenarnya Pak Trid sedang mengkategorisasi, sedang memilah-milah itu ya. Terutama tadi yang mengenai orang-orang Islam yang tahu ilmu itu. Intinya beginilah, Rasulullah pernah bersabda, man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia, ya raihlah dengan ilmu. Dunia ada ilmunya semua. Nanti di fikih dibagi tuh. Ilmu dunia ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Kemudian wa man aradal akhirah, siapa yang pengen akhirat, ya, nah itu ilmu agama. Raihlah dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang pengen keduanya, fa'alaihima bil ilmi, maka raihlah keduanya dengan ilmu. Jelas ya? Jadi ada akhirat dan dunia, dua-duanya ada ilmunya. Lalu ada tadi Pak Patri mengatakan sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, adalah orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain lewat ilmunya, entah itu dunia ataupun akhirat. Orang-orang non muslim kebanyakan yang kita pakai sekarang nih
ya kita bisa menikmati teknologi kan dari Cina, dari Amerika, yang dia nggak jelas nggak Islam gitu. Nah, apa manfaatnya buat dia? Kan bukan Islam. Kalau buat kita pasti manfaat dong. Kita menikmati hasil pikiran dia gitu. Nah, buat dia itu manfaat yang dijanjikan oleh agama ini adalah manfaat ketika dia masih hidup di dunia. Ya royalti, ya apa itu. Jadi setelah itu putus, selesai. Tapi kalau untuk orang Islam yang berilmu, ilmu dunia kah, ilmu akhirat kah, ketika dimanfaatkan buat orang lain, dia dapatnya 2 kali. Dapat di dunia ini, ya mungkin kehormatan, pujian, Nobel, perdamaian dan sebagainya, dan honor, royalti. Di akhirat dapat lagi, karena tadi rumusnya Rasulullah, anfa'u khairun nas, anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia, banyak manfaatnya untuk orang lain. Sampai di atas di hari kiamat dia akan diberikan penghargaan oleh Allah karena mempergunakan dirinya anfusihim untuk bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi orang-orang tadi Ibnu Sina, Averroes, Al-Jabar segala macam itu dapat 2 kali. Orangnya udah hilang, ilmunya masih ada, mereka dikubur udah ngalir terus aja jariah tuh untuk mereka gitu. Tapi non muslim hanya dapat manfaat itu di dunia. Allah kasih Pak. Jadi misalnya inilah orang muslim, Yayasan Buddha Suci Pak Murdayapo yang kemarin baru mati di Magelang dibakar tuh. Istrinya namanya siapa namanya? Istrinya lupa. Murdaya. Bukan Murdaya, suaminya. Ini orang Demokrat loh. Nah, dia itu banyak menyumbang Pak lewat Buddha Suci itu. Bapak kalau lihat Dai TV, ya ada master yang perempuan yang gundul tuh, master sejen yang senci cekak, pokoknya ngomong bahasa sama itu. Mereka banyak manfaatnya. Mereka minta sama grup saya untuk ngirim Indomie ke daerah perang di Soviet, Kosovo. Kita kirim Pak 3.000 karton Indomie ke sana gitu. Yang nyuruh master ya. Nah, nyuruhnya itu dia dapat pahala dunia. Menurut Al-Quran dapat kan, dapat kebaikan di dunia ini. Tapi di akhirat karena kamu tidak beriman pada Allah dan kepada Rasulullah, maka dia nggak dapat apa-apa. Gitu kira-kira posisinya, manfaat itu, posisi manfaatnya seperti itu. Cuma maksud saya gini Pak, ketika kita kalah lah katakan dalam ilmu dunia, Ya. kita kan jadi dimanfaatkan. Oh ya. Nah, contohnya misalnya tadi ya kalau misalnya Iran, Ya. dia kalah dalam ilmu Perangnya. maka dia mungkin akan dihabisi oleh seperti juga Palestina. Ya. Di Sudan kan, Oh. Sudan itu kan banyak kemiskinan yang artinya sangat luar biasa gitu. Nah itu mungkin itu juga suatu bentuk kita dimanfaatkan gitu. Dampak itu ekses. Ya, exactly. Iya. Nah, maksud saya kalau kita misalnya fokusnya di ilmu agama, Ah. sementara di ilmu lain kurang, Iya. kita hanya menerima manfaat tadi seperti HP ya, kita bisa memanfaatkan. Iya. Tapi kita mungkin bisa diakali oleh HP itu gitu. Betul. Ya. Betul. Mungkin satu saat HP-nya ya untuk katakan untuk dakwah Islam aja mungkin bisa diblok atau sebagainya. Betul. Ya, gitulah ya. Iya. Nah, itu maksud saya. Gitu. Iya. Tapi kan ilmu agama yang kita tahu, Ya. yang maaf ya Pak ya, ini kita orang awam ya, saya juga orang awam. Yang kita tahu agama selama itu juga kan cuma bahas surga, neraka, hukuman ini, haram halal. Jauh Pak. Kita belum mendalam agama kita. Bapak kalau termasuk ke dalam ilmu syariah, Masya Allah. Orang kartu kredit aja dibahas. Semua dibahas. Bagaimana caranya modernisasi sekarang ini dilakukan secara islami. Makanya ada yang bahas etol itu gimana hukumnya segala macam. Udah sampai situ Pak. Udah sampai situ. Jadi menghindari ketipu kita sebagai umat Islam hanya sebagai user gitu loh. Tidak. Sekarang orang Islam cerdas-cerdas. Jadi ilmu agamanya sampai dalam. Makanya Nabi bilang begini. Nih saya kasih contoh bagaimana Nabi itu menerapkan agama dalam kehidupan ekonomi. Nabi datang ke pasar di Madinah. Ya.
ini hanya untuk ini ya, ilustrasi Pak ya, bisa dikembangkan sendiri. Nabi datang ke pasar Madinah, sampai depan penjual gandum. Nabi lihat, kok gandumnya begini ya, agak aneh gitu. Nabi celupkan tangannya. Mahaza ya rajul. Ini apa wahai? Mahaja ya sahibut ta'am. Hai pedagang makanan, ini apaan? Karena Rasul melihat di bawah bagian gandum itu basah. Maka pedagangnya bilang, asrobahu ma ya Rasulullah, tadi malam hujan. Jadi saya nggak pengen gandum saya nggak laku, gandumnya kehujanan. Maka yang basah saya taruh di bawah, yang kering di atas, supaya orang nggak tahu kalau ini gandum basah. Apa kata Rasulullah? Afala taj'alu fawqahu ka'irahun nas? Kenapa kamu nggak taruh yang basah di atas kalian? Terus terang sama orang bahwa kamu memang lagi dagang barang yang kena hujan. Maka orang itu diam. Maka Rasulullah bilang, man ghasyana laisa minna. Siapa yang nipu kami, siapa yang kerjaannya nipu, dagang nipu, goror, bukan golongan kami. Tegas. Artinya Islam itu betul-betul memberikan sistem ekonomi yang tidak merugikan konsumen, tidak merugikan pula pedagang dan yang beli itu. Terus saya contoh, yang sekarang diterapkan di dunia modern, orang mesti deal, sepakat win-win solution kan, dalam ekonomi itu. Itu udah ada zaman Rasul. Jadi ilmu agama yang kita anggap sebagai ilmu hanya mencapai akhirat, ternyata juga mengatur dunia. Itu Pak Tri ya. Jadi jangan khawatir. Kalaupun orang-orang yang Islam, orang yang pinter ini, yang pinter dunia tadi ya, pinter ilmu dengan ilmunya agamanya juga bikin dunia, sudah punah. Nanti bermunculan lagi orang-orang cerdas dari kaum muslimin dan muslimat. Itu Pak Tri. Ya. Ada lagi Pak? Dek, tutup segera ngopi gitu. Baik, Hari Senin. dan ada pertanyaan lagi, kita tutup kajian pada pagi hari ini. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi ilmunya disampaikan kita bisa mengamalkan sehingga menjadi bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah khususnya bagi guru kita dan umumnya bagi kita semua. Dan kita tutup kajian ini dengan pembacaan kafaratul majlis masing-masing. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.